saya Syaura Prameswari. Dan perkenalkan juga saya Caryani. Jadi hari ini kita dapat tugas ekonomi untuk membahas tentang OJK. Jadi apakah kita bahas itu? Yang pertama ada pengertian OJK, terus Tujuan dari OJK dan fungsi OJK. terus ada juga tugas OJK. Nah, untuk hari ini kita nggak bakal cuma bahas berdua, tapi kita juga akan mengundang beberapa bintang tamu untuk hari ini. Istimewa sekali ya teman-teman. Bintang tamunya juga cukup ramai karena bukan 1-2 orang, tapi ada beberapa orang. Kita panggilkan untuk bintang tamu hari ini. Silakan masuk bintang tamu. Oh my god. Halo semuanya. Halo. Bisa diperkenalkan masing-masing dari kalian? Perkenalkan, nama saya Alia Delvi Ayu Anggreni. Saya Zaki Aprianti. Saya Livan Nurfadila. Saya Novalina Marsari. Saya Mikaela Diandra Putri Artono. Oke, jadi kalian sudah tahu kan semua siapa namanya. Jadi untuk materi ini kita bakal bahas tentang pengertiannya. Dari kalian ada yang tahu nggak sih pengertian dari OJK itu apa? Jadi kalau menurut saya ya, OJK ini adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Oke. Yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan ini. Oke. Sebelum kita lebih jauh, OJK itu kepanjangannya apa sih? Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Sudah. Setelah kita tahu tadi, oke guys, jadi kita sekarang udah tahu apa itu OJK. Sekarang kita akan ke tujuan OJK. Ada yang tahu tujuan dari OJK? Tujuannya itu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Oke. Jadi ternyata setelah kita dengar penjelasan dari Mikaela, ternyata tujuan OJK itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengatur jasa keuangan terselenggar secara teratur. Kemudian yang kedua mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang ketiga, jasa keuangan OJK ini juga bisa melindungi masyarakat. Jadi OJK ini mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari OJK. Jadi OJK itu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sekitar jasa keuangan, di sektor jasa keuangan. Oke. Kemudian kan OJK itu ada fungsi dan sekarang tugas. Tugas dari OJK itu apa aja sih? Yang tahu? Nah, untuk OJK sendiri ini mempunyai tugas itu ada 3. Yang pertama itu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Untuk yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga itu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Oke, kita akan bahas lagi tentang wewenang. Wewenang dari OJK ya guys. Jadi untuk wewenang OJK, yang pertama untuk melaksanakan tugas pengaturan. Contohnya menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pengawasan
OJK. Contohnya, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Contohnya, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Itu ya guys tentang dari wewenang dari OJK tadi. Kemudian kita akan bahas tentang pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Ini biar apa yang jelasinnya. Oke. Pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Yang pertama, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Yang kedua, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum. Kemudian ada hubungan kelembagaan. Yang pertama itu ada kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Kemudian ada sistem informasi perbankan yang terpadu. Kemudian yang ketiga, kebijakan penerapan dana dari luar negeri, pengiriman dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri. Dan yang terakhir, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini yang kita bahas dengan bintang tamu kita hari Yang sangat ini. spesial ini. Terima kasih Sangat sudah mau cantik. memberikan informasi yang kalian ketahui kepada kita. Mungkin sampai di sini aja pembahasan kami tentang OJK. Selebihnya kami tutup. Kurang lebih mohon maaf, mungkin kalau ada beberapa penjelasan yang belum jelas dari kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.